Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku kelas 6 yang berada di rumah. Jumpa kembali dengan Pak Kusnan dalam pembelajaran kita ya. Kali ini kita akan belajar lagi tentang pelajaran matematika. Sebelumnya saya ucapkan semoga kalian di rumah selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik, belajar, ibadah, membantu orang tua. Anak-anakku, kalian siapkan bukunya ya, buku matematika supaya disiapkan, buku paketnya, buku tulisnya ya, karena kali ini kita akan belajar pelajaran matematika, melanjutkan pembelajaran yang kemarin telah mengubah pecahan ya. Sekarang melanjutkan tentang pecahan, yaitu tentang mengurutkan pecahan ya. Tapi sebelum Pak Guru jelaskan, marilah kita awali pembelajaran ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga belajar kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat di hari depan. Anak-anakku yang berbahagia, simak penjelasan dari Pak Guru ini agar kalian betul-betul paham apa yang dijelaskan oleh Pak Guru ya. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang mengurutkan pecahan ya. Simak dengan baik ya penjelasan Pak Guru ini. Jika pecahan yang diurutkan adalah satu bentuk, maksudnya satu bentuk itu desimal semua, pecahan persen semua, atau pecahan biasa semua, seperti itu namanya satu bentuk ya. Jika satu bentuk ya, pecahan satu bentuk, misalnya ini pecahan desimal semua ya, ini kan pecahan desimal semua ini ya. Nah, jadi koma-koma itu pecahan desimal ya. Contoh, langsung saya beri contohnya ya. Urutkan pecahan berikut 0,6, 0,4, 0,23, 3,1 dan 1,2. Urutnya dari yang terkecil ya. Jadi sampai disuruh mengurutkan dari yang terkecil. Ya, ini contoh ya. Jadi Pak Guru jelaskan. Langkah pertama sampai harus melihat satuannya ya. Ini satuannya ini yang berada di depan koma ini ya. Satuan ini namanya satuannya. Satuannya 0, 0, 0, 3, 1. Jadi ini satuannya. Berarti yang terkecil adalah 0 ya. Berarti yang dilihat pertama adalah 0 ini ya. Berarti yang 0 ini lebih kecil-kecil ya. Terus setelah melihat satuannya, melihat di belakang koma atau persepuluhan ya, nilai tempatnya persepuluhan. Ini nilainya tempat satuan, ini persepuluhan. Jadi di belakang koma itu persepuluhan ya. Di belakang koma lihat, ini 6, ini 4, ini 2. Berarti mana yang terkecil? Yang terkecil adalah 2 ya. Jadi bukan kok ini 23, bukan besar ya, tapi lihat pas di belakang komanya itu, angka di belakang koma ini 6, ini 4, ini 2. Jadi yang terkecil adalah ini 0,23 ya. Jadi langsung diurutkan kalau pecahan desimal seperti ini ya. Urutannya yang pertama adalah ini ya. Jadi yang terkecil di belakang komanya 2 ini ya, 0,23. Terus yang kedua setelah 2 di belakang koma ya, lalu 4 ini ya, 4 di belakang koma ya, di belakang koma ya. Kalau satuan ini sudah jelas besar, ini lebih besar ya daripada satuannya 0 ini. Lalu 0,4 ya.
setelah 0,223 ini ya, lihat belakang komanya ya, ini 2, ini 4, ini 6. Setelah 4 berarti 6 ini ya. Nah, 6 ini. Lalu tinggal melihat 2 ini, satuannya besar mana? Ini 3, ini 1, berarti besar yang ini, berarti ini lebih kecil, berarti ini yang ditulis dulu ya, 1,2. Lalu yang terakhir ini 3,1. Jadi urutannya adalah seperti ini anak-anak ya, jika ini pecahan desimal. Contoh yang kedua, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, ini pecahan biasa ya, ini pecahan biasa. Jika penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan terlebih dahulu. Tapi kalau sama, tinggal melihat pembilangnya. Karena ini tidak sama, penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan terlebih dahulu ya. Samakan terlebih dahulu. Ini saya pindah di sini ya. Saya pindah 5, 3, 6, 10. Ini sama-sama bisa dijadikan berapa ini ya? Harus sama-sama bisa. Jadikan berapa ini? Sampai harus bisa mengangan-angan ya. Ini jadikan berapa ini, sama-sama bisanya ini ya, seperti itu. Jadikan 60 bisa, 30 bisa. Dijadikan 30 saja, berarti 30. Kalau bisa yang terkecil ya, besar juga boleh ya, pokoknya sama. Intinya itu yang penyebutnya harus sama ya, bisa disamakan. 5 bisa jadi 30, 3 bisa jadi 30, 6 bisa jadi 30, dan 10 juga bisa jadi 30. 5 jadi 30 dikali 6, berarti pembilangnya juga dikali 6, 2 ini ya. 2 kali 6 sama dengan 12 ya. 3 jadi 30 berarti dikali 10 ya, berarti pembilangnya juga dikali 10. 1 ini dikali 10, 1 kali 10 sama dengan 10. 6 jadi 30 ini dikali 5 ya, dikali 5, pembilangnya juga dikali 5. 5 kali 5 25. 10 jadi 30 kali 3 ya, pembilangnya juga dikali 3 ya. 7 ini dikali 3 sama dengan 21. Nah, setelah sama penyebutnya ini, sampai tinggal melihat pembilangnya yang atas saja. Mana yang terkecil? Yang terkecil adalah ini, 10 ini. Ini miliknya siapa ini? Miliknya ini. Nah, berarti yang terkecil adalah ini ya, 1/3. Jadi urutannya 1/3 ini ya, yang pertama. Setelah 10 yang terkecil lagi berarti 12, berarti miliknya 2/5 ini ya. Jadi urutan yang kedua adalah 2/5 ini. Lalu setelah 12, 21 miliknya siapa ini? Miliknya ini 7/10 ini ya. Berarti setelah berikutnya yaitu 7/10 ini ya. Nah, tinggal yang terakhir ini 2/5 ini miliknya ini, miliknya 5/6 ini ya. Nah, seperti itu anak-anak ya, seperti itu. Jadi disamakan penyebutnya terlebih dahulu ya. Pahami apa yang dijelaskan Pak Guru ini. Berikutnya, jika pecahan beberapa bentuk, jadi ada beberapa bentuk pecahannya, ada pecahan desimal, pecahan biasa, persen, campuran, mungkin seperti itu ya. Jadi saya beri contohnya. Ini contoh 3 ini sekarang ya. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Ini pecahan desimal, ini pecahan biasa, ini pecahan persen, ini pecahan biasa. Sampean langkah pertama adalah mengubah pecahan ini menjadi satu bentuk ya. Misalnya dijadikan desimal semua, pecahan biasa semua, seperti itu ya.
lebih mudahnya yang mana sampai bebas ya, boleh dijadikan pecahan desimal, boleh dijadikan pecahan biasa. Di sini saya coba untuk mengubah ke pecahan biasa ya. 0,3 berarti satu angka di belakang koma ya, ini ya, berarti per 10. Perhatikan ini per 10, satu angka di belakang koma per 10 berarti 3 per 10 ya, sampai harus ingat itu ya. Terus 1/5 berarti sudah pecahan biasa, ini berarti sudah nggak usah dirubah lagi, tetap 1/5. Nah 25% berarti 25% berarti 25/100. Nah ya, 3/4 sudah pecahan biasa, tinggal pindah saja ya. Nah setelah jadi pecahan biasa, tinggal menyamakan penyebutnya seperti tadi ya, sama-sama bisa dijadikan berapa ini. Oh saya jadikan 100, boleh 200, kalau bisa ya boleh, nggak apa-apa ya, yang penting harus sama-sama bisa. Saya jadikan 100. Nah ini jadi 100 bisa, 5 jadi 100 bisa, 100 jadi 100 bisa, 4 jadi 100 juga bisa ya. 10 jadi 100 dikali 10 berarti pembilangnya juga dikali 10. 3 kali 10 sama dengan 30. 5 jadi 100 dikali 20 berarti pembilangnya juga kali 20. 1 kali 20 sama dengan 20. Kita tetap sama, berarti pembilangnya juga sama ya, tetap. 4 jadi 100 dikali 25 berarti pembilangnya juga dikali 25. 3 kali 25 75. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, sambil tinggal melihat pembilangnya mana yang terkecil. Kalau yang ditanya dari yang terkecil berarti cari yang terkecil dulu. Kalau yang ditanya dari yang terbesar ya lihat mana yang terbesar ya, seperti itu anak-anak. Jadi urutannya yang terkecil adalah ini 20. 20 ini miliknya siapa? Miliknya ini. Berarti miliknya ini ya, 1/5 ini ya. Nah ini 1/5 ini. Jadi urutannya mana urutannya ini lah? Enggak ada. Oh kurang ini lah ya. Enggak apa-apa. Jadi urutannya yang pertama adalah ini 1/5 ini ya. Lalu 25 ini miliknya ini. Ini 1, ini urutan kedua, urutan ketiga ini, dan ini urutan keempat. Urutan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya seperti itu. Paham anak-anak ya? Oke kita lanjut. Contoh 4, urutkan dari yang terkecil pecahan berikut. Nah ini beberapa pecahan, ada pecahan desimal, campuran, persen, dan campuran. Sampai jadikan pecahan apa? Boleh desimal, boleh dijadikan pecahan biasa. Di sini saya coba jadi pecahan desimal anak-anak ya. Menjadikan pecahan desimal, jika saya jadikan pecahan desimal, ini sudah desimal 0,6 ya. Oh ini masih soalnya ya, dijadikan pecahan desimal, saya coba jadi pecahan desimal 0,6 tetap 2 3/4. Sampai harus ingat 1/4 itu 0,25, setengah atau 1/2 itu 0,5. Kalau 3/4 0,75. Nah seperti itu harus ingat, itu 3 itu ya, minimal 3 itu. 1/4 itu 0,25, kalau 1/2 atau setengah itu 0,5, kalau 3/4 itu 0,75 seperti itu. Jadi kalau 2/2
2 3/4 kalau dijadikan pecahan desimal, 2-nya di depan, 3/4-nya ini 0,75, berarti 2,75. Nah, seperti itu anak-anak. 20%. 20% itu kan kalau jadikan pecahan biasa kan 20/100. Ini saya jelaskan. Ini jadi 0,2 ya, asalnya saya jelaskan ini. 20%, 20/100 ya. 20/100 itu 2 angka di belakang koma. Jadikan pecahan desimal. Ya, jadikan pecahan desimal. Jadi 0,20 ya, 0,20 ya, ini ya 0,20. Nah, 0 di belakang ini tidak ada nilainya, boleh dihilangkan ya, boleh dihilangkan, sama dengan 0,2. jadi 20% itu 0,2 ini anak-anak ya. Ini caranya seperti ini ya, kalau saya hitung atau saya rubah persen menjadi pecahan desimal. Paham ya ini anak-anak ya, kalau persen ya. Terus 1/2 berarti 1/2 ini kan setengah anak-anak ya, berarti 0,5, berarti 1,5. Oh, ini salah ini ya, saya rubah dulu. Jadi 1/2 itu 1,5 ya anak-anak ya. 1/2 ini 0,5, artinya setengah, namanya setengah ya. Kalau sudah menjadi pecahan desimal semua, sampai lihat angka satuannya terlebih dahulu. 0, ini 2, ini 0, ini 1. Lihat yang 0, berarti yang terkecil adalah 0 ya. 0, setelah itu melihat satuannya, lalu lihat di belakang koma, ini 6, ini 2. Mana yang terkecil? Yang terkecil adalah 2. Berarti 0,2 ini miliknya siapa ini? Miliknya 20%. Ini yang paling kecil ya. Urutannya 20%. Setelah 0,2 lihat belakang koma lagi. Nah, ini 0,6 ini ya. 0,6. Setelah itu ini 1, ini 2, berarti kecil, lebih kecil yang 1 ini. Ini miliknya 1/2 ini ya. Setelah itu 2,75 miliknya 2 3/4. Nah, ini anak-anak ya. Jadi seperti ini cara mengurutkan pecahan ya, dari beberapa bentuk ya. Ada cuma satu bentuk saja. Ini ada beberapa bentuk atau beberapa pecahan ya. Anak-anak supaya memahami apa yang dijelaskan Pak Guru ini ya. Kalau kurang paham, belum paham, simak lagi, diputar lagi videonya ini ya anak-anak ya, sampai betul-betul paham, betul-betul mengerti apa yang dijelaskan Pak Guru ini. Oh, ini yang berikutnya ya. Yang pertama ini tadi kan saya rubah jadi pecahan desimal anak-anak ya. Ini soalnya saya rubah jadi pecahan desimal. Berikutnya saya coba untuk saya rubah menjadi pecahan campuran, pecahan biasa ya. Soalnya tetap tadi ini ya. Sekarang saya beri contoh cara mengubah ke pecahan biasa 0,6. Berarti satu angka di belakang koma berarti per 10. Berarti 6/10 ya. 6/10. Terus ini cara menjadikan pecahan biasa, perhatikan 2 kali 4 ditambah 3, 2 kali bawah
tambah atas. 2 kali 4 8 ditambah 3 11, berarti 11/4. 4-nya itu ini anak-anak ya, 4-nya itu ini. Jadi ini mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. 20% 20/100 ya, 20% 20/100. 1/2 1/2 atau 1/2 dirubah jadi pecahan biasa. 1 dikali 2 ditambah 1, 1 kali 2 2 ditambah 1 3, berarti 3/2. jadi 2-nya itu yang ini ya, 2-nya ini. Setelah menjadi pecahan biasa, disamakan penyebutnya, sama-sama jadi 100 ya, terserah sampean, samakan menjadi berapa, yang penting sama-sama bisa ya. Saya jadikan 100. 10 ini jadi 100 dikali 10, berarti yang atas juga kali 10. 6 kali 10 sama dengan 60. 4 ini jadi 100 dikali 25. 11 juga dikali 25 sama dengan 275. 100 tetap, berarti tetap ini ya, tetap. Sekarang 2 ini jadi 100 dikali 50, atas juga dikali 50 sama dengan 150. Setelah itu lihat mana yang terkecil. Yang terkecil adalah 20/120 ya, berarti lihat pembilangnya yang atasnya ya. Kalau sudah sama penyebutnya, lihat pembilangnya saja. 20 ini berarti miliknya 20% ini, berarti urutannya 20%. Setelah itu ini ya, setelah 20 terus 60 ini yang terkecil lagi. 60 ini miliknya 0,6 ini, berarti 0,6. Berikutnya ini 150 ya. 150 itu miliknya ini 1/2. Ini miliknya ini kan 1/2 ini ya, 1/2. Lalu ini miliknya ini, miliknya 2 3/4. Nah seperti itu anak-anak cara mengurutkan pecahan ya, supaya anak-anak harus betul-betul paham apa yang dijelaskan Pak Guru. Sebagai latihan ya, latihan di buku paket ya, kerjakan latihan 5 halaman 47. Itu melanjutkan yang kemarin anak-anak ya. Kemarin sudah 1 sampai 4, sekarang 5 6 tidak usah, berarti langsung 7 sampai 12 sampai kerjakan ya. Melanjutkan yang kemarin, masih latihan 5 kemarin halaman 46, sekarang halaman 47. Ini di halaman 47 di buku paket kalian ya. Kerjakan latihan 5 halaman 47 buku paket nomor 7 sampai dengan 12. Paham anak-anak ya? Yang enggak punya nanti saya fotokan ya soalnya dan saya kirim di grup. Jangan lupa anak-anak ya, absennya beri komentar atau komentar di kolom komentar YouTube ya. Harus belajar dulu, jangan bermain dulu, selesaikan tugasnya ya, jangan bermain, karena ini waktunya belajar, jangan bermain saja ya. Yang giat belajar, tekun belajar, dia pasti akan menjadi anak yang pandai dan pintar. Demikian anak-anak yang dapat Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.